Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan proyek yang kemarin, aplikasi penjualan kasir. Jadi proyek itu akan saya bahas, akan saya bawa terus sampai video-video berikutnya. Pembahasan query, form, report maupun makro, saya akan tetap menggunakan satu proyek yang sama, yaitu aplikasi penjualan kasir, database yang sama. Hati-hati ya teman-teman ya, tidak kemudian membuat database baru setiap kali video, tidak, itu malah salah. Satu proyek yang bernama aplikasi penjualan kasir akan saya bawa terus sampai video-video terakhir. Jadi proyek itu akan saya selesaikan sehingga nantinya finish bisa kita pakai. Nah, di video kemarin saya sudah berhasil membuat proyek itu. Maka sekarang sebelum saya membahas mengenai tabel ya, bagaimanakah cara membuka proyek tersebut, database tersebut ya, akses. Bagaimana caranya? Langsung aja saya buka file explore teman-teman. Di file explore ini saya cari lokasinya ada di mana. Kemudian kalau sudah tinggal saya double klik ini ya. Ini filenya mana yang jelas, tinggal di double klik. Nah, jadi begini caranya begini caranya membuka database yang sudah kita buat. Di mana database kita ini punya nama aplikasi penjualan kasir. Maaf ya, kadang saya menyebut project, kadang saya menyebut database, itu maksudnya adalah tertuju pada item yang sama, yaitu ini, sebuah file bernama aplikasi penjualan kasir .accdb. Di database aplikasi penjualan kasir ini elemen yang pertama ya, ini tabel. Bentar, pakai judul ya. Aplikasi, penjualan kasir. Tabel-tabel apa sajakah yang harus saya buat apabila saya ingin membuat sebuah proyek bernama aplikasi penjualan kasir? Kita kasih nama gini aja, proyek. Tabelnya apa saja di sini? Yang pertama, ya, saya butuh tabel kasir. Pasti tujuannya untuk menyimpan data kasir, gitu ya. Yang kedua, saya butuh namanya tabel barang. Jelas di sini tujuannya untuk menyimpan data barang. Kemudian yang ketiga, saya butuh tabel jenis barang untuk mengelompokkan. Anda harus tahu, dalam suatu swalayan, supermarket apapun itu, jenis barang, barang itu banyak sekali loh itemnya. Satu merek barang aja banyak sekali. Contoh ya, di sini Anda lihat. Misalkan nih, Denko. Apa dikira cuma susu Denko gitu aja? Enggak. Susu Denko yang berapa itu? 5+. Rasa madu. Susu Denko 5+. Mungkin rasa vanila. Ini baru yang 5+. Belum yang mungkin kalau ada 3+ nih. Kalau ada 1+ nih. Kalau ada yang susu Denko aja. Namanya yang original itu loh, biasa itu ya. Yang bukan untuk anak kecil nih, ya untuk orang dewasa juga bisa. Jadi dalam satu merek aja loh, nama barang itu bisa banyak sekali. Maka otomatis saya butuh yang namanya tabel jenis barang untuk mengelompokkan barang-barang apa saja itu, termasuk jenis makanan kah, minuman kah, kemudian kosmetik kah, dan sebagainya. Saya butuh sekali di sini. Kemudian saya juga membutuhkan tabel penjualan. Dalam setiap penjualan pasti ada nota, tanggal berapa, mungkin jam berapa, kasirnya siapa yang melakukan, itu penjualan. Jadi ada tabel penjualan sehingga tadi tahu ada berapa nota udah keluar, dalam sehari lah, dalam 1 bulan lah. Dan yang kelima adalah ada detail. Ya, ini ya. Kalau penjualan itu isinya adalah informasi mengenai nota, ingat ya. Nomor nota berapa, tanggal, jamnya, kasirnya siapa. Itu tidak membahas barang apa aja yang terjual, tidak membahas. Tapi barang-barang apa aja yang terjual ada di detail penjualan. Contoh nih, nota nomor 001 pada tanggal 20 Desember 2020. Jamnya adalah jam 12 siang, kasirnya adalah Roni. Ini di sini nyimpennya. Nah terus, yang terjual pada nota itu barangnya apa? Ada di sini gitu ya. Jadi nanti di proyek kita ini saya akan membuat kelima tabel tersebut. Sekali lagi,
di proyek aplikasi penjualan kasir ini nanti berisi 5 tabel, yaitu kasir, barang, jenis barang, penjualan, dan detail penjualan. Oke, lalu bagaimanakah cara membuat tabel? Saya akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel kasir. Cara membuat tabel baru di database kita ini, kita masuk ke menu create. Di sini ada pilihan pembuatan tabel desain maupun pakai tabel. Kalau pakai tabel nanti dibawa ke tampilan datasheet view seperti ini, ya. Kemudian nanti baru didesain, terlalu bolak-balik kalau menurut saya. Pembuatan tabel yang mudah jelas melalui cara desain tabel. Jadi yang namanya tabel itu ada strukturnya dan ada datanya. Perhatikan ini ada 2. Tabel itu punya struktur, punya data. Toples tadi itu loh, ada wadahnya, ada isinya. Lah bagaimana kita masukkan isinya kalau wadahnya tidak ada? Wadahnya kan harus ada dulu nih, baru diisi. Ada toples, baru diisi kopi. Sama, kita buat dulu struktur tabelnya, baru kemudian kita isikan datanya. Nah, berhubung saya mau membuat tabel kasir, maka kita harus perhatikan informasi apa saja yang harus disimpan di dalam tabel kasir itu. Oke, perhatikan, langsung aja ya. Saya klik tabel desain, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 3 hal pokok yang harus Anda ingat. Ada field name, data tipe, dan di bawah ada propertiesnya. Hal-hal yang menyangkut mengenai field tersebut. Field ya. Field itu kolom kalau di Excel, kayak kolom-kolomnya gitu loh. Kolom-kolom apa? Oh, kolom tanggal, kolom uraian, kolom debit, kolom kredit, itulah field name. Ya, yang pertama akan saya buat, jadi tabel kasir itu menyimpan informasi kodenya, kode kasir. Tak kasih nama fieldnya KDKSR. Usahakan di sini nama field menggunakan huruf kecil semua, bukannya tanpa sebab. Bukannya tidak boleh pakai huruf besar diakses ini, boleh. Tapi beberapa aplikasi pemrograman menyarankan kita menggunakan huruf kecil dalam pemberian nama field. Jadi saya ikuti itu aja. Sekali lagi, gunakan huruf kecil semua dalam field name atau nama fieldnya. Lalu jangan gunakan spasi seperti ini misalkan. Ya, jangan gunakan spasi. Walaupun boleh sebenarnya, bukannya tidak boleh. Tapi sekali lagi, kalau Anda menggunakan spasi, kedepannya nanti Anda sendiri yang akan susah karena akses tidak mengenali. Ini field KD, apa field KDKSR? Karena kena pembatas spasi, keputus gitu ya. Jadi sekali lagi saya sarankan, kesimpulannya untuk pemberian nama field gunakan huruf kecil semua yang pertama. Yang kedua, jangan gunakan spasi. Apabila Anda butuh sesuatu karena fieldnya panjang, gunakan penghubung seperti garis bawah. Begini boleh, silahkan. Jadi nyambung, tidak ada spasi yang penting gitu ya. Ya, saya gunakan ini aja. Hurufnya kecil semua dan tidak ada spasi. Kemudian tipenya apa? Untuk kode kasir, saya pengennya nanti berisi dengan sebuah huruf dan angka. Contoh ya, K001, K002, K003, K004 dan seterusnya lah. Jadi karena ada huruf dan angkanya, maka saya akan pindah ke tipe. Saya klik ke ini, ke sampingnya. Tipenya adalah short text. Kalau saya klik di sini kan banyak sekali pilihan ya. Tipenya adalah short text, menyimpan teks yang pendek. Menyimpan teks. Short text ini batasannya sampai 255 karakter. Wow, gitu ya. Padahal yang saya butuhkan itu cuma 4 karakter. K001. Jadi cuma 4 karakter aja. 1 huruf K di awal dan 3 digit angka berikutnya. Maka yang saya rubah fill size-nya di properti ini, yang saya rubah properti untuk KDKSR, yang saya rubah adalah fill size-nya terubah menjadi 4. Kenapa 4? Karena nanti sekali lagi konsep kita adalah kode kasir ini, KDKSR ini akan saya isi dengan contoh K001, K002 dan seterusnya. Ada 4 karakter. Format saya abaikan, kemudian langsung menuju ke caption. Oke teman-teman, nanti ketika kita melakukan pengisian data, waktu ngisi data apabila tidak ada captionnya, maka
kolom kode kasir ini akan berbunyi, judulnya adalah KD garis bawah KSR. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau kita enggak ngasih caption, maka nanti nama file lah yang dijadikan judul kolom. Tapi kalau kita kasih caption, maka judul kolomnya diambil dari caption. Tak kasih nama kode kasir seperti ini. Kemudian default value. Nah, ingat tadi saya bilang bahwa kode kasir nanti berdiri dengan K001, K002, K003, seterusnya. Pasti ada huruf K-nya. Maka default value itu adalah sebuah nilai yang menjadi default, sebuah nilai yang pasti muncul, otomatis pasti muncul, tidak perlu kita ketik, yaitu K. Otomatis nanti ada K, sehingga kita tinggal menambahkan 001, 002 dan seterusnya. Oke, berikutnya field kedua. Saya beda ke bawahnya dari KSR, beda ke bawah. Tak kasih nama, ya. Saya kasih nama field berikutnya untuk menyimpan namanya kasir. Pertama tadi kode kasirnya, sekarang nama kasirnya. Di sini saya kasih nama. Tak kasih gini aja, nama KSR gitu ya. Nama KSR. Tapi enak enggak ya? Enggak usah lah, nama aja lah. Oke, dah. Untuk nama tipenya juga short text. Nama seorang kasir gitu ya. Short text, tapi file size-nya batasannya ingat 255 ya. Nama kasir itu berapa panjangnya sih? Bisa aja kan kita singkat, tidak apa-apa ya. Saya kasih 25 aja lah. Disingkatkan tidak apa-apa nanti nama orang, nama kasir. Kemudian formatnya juga diabaikan caption. Captionnya saya kasih nama kasir. Default value-nya tidak ada. Tidak mungkin nama kasir kita tebak. Nanti kasirnya pasti namanya berawalan S, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi untuk properties daripada nama itu yang saya rubah hanyalah fill size dan caption. Berikutnya adalah fill ketiga, alamat. Masih sama, jadi alamat dari seorang kasir itu, alamat rumahnya lah. Itu tipenya juga short text, tapi fill size-nya tidak usah panjang-panjang. Katakanlah 30 misalkan. Ya, 30 aja lah cukup saya rasa. Captionnya lah lagi-lagi tak kasih alamat kasir gitu ya. Dan hanya 2 aja. Jadi sama dengan fill nama tadi itu. Propertiesnya untuk alamat yang saya rubah cuman fill size dan caption. Yang ketiga, kota. Kota di sini sama short text, fill size-nya saya rasa cukup 15 aja. Kemudian captionnya kota kasir gitu ya. Yang keempat adalah JK. Nah, ini yang menarik. JK tipenya apa? Teks. Kalau tipenya teks ribet teman-teman. Kenapa? Nanti ingat ya. Jangan-jangan kita sebagai pembuat aplikasi untuk kita sendiri loh. Itu kita lupa. Jangan-jangan kita lupa. Ada kasir laki-laki nih, kita masukkan laki-laki. Nanti nanti buka lowongan lagi, kasirnya ada lagi masuk baru. Otomatis kita menginputkan data kasir baru. Jangan-jangan kita kasih jenis kelamin pria. Nah, nanti kan jadi ada 2 jenis kelamin yang berbeda padahal sama-sama laki-laki. Belum lagi nanti yang satunya perempuan nih. Kemudian karena lupa diketik wanita. Lah 4 jenis kelamin nanti lah. Padahal itu kan sebenarnya 2. Nah, gitu ya. Atau bahkan Anda pakai kode LP gitu misalkan. Laki-laki ya itu. P perempuan. Iya kalau kita ingat. Jadi oleh karena itu maka jenis kelamin tidak akan saya kasih teks. Terlalu beresiko kalau ngasih teks. Ya di sini loh teman-teman pentingnya kita mengkonsep dulu itu. Sangat penting sekali mengkonsep di awal. Jangan sampai kita kemudian merubah konsep ini di tengah jalan ketika sudah separuh jadi aplikasi kita ini, proyek kita. Ya fatal akibatnya. Jadi untuk jenis kelamin akan saya kasih tipenya adalah number. Loh kok number maksudnya? Ini, oke ya. Kenapa number? Saya akan membuat sebuah kode untuk jenis kelamin. Kalau 1 itu laki-laki atau pria kan otomatis, nah kan sama. 1, kodenya kan 1 gitu ya. Dan 2 itu perempuan
atau wanita. Nah, jadi nanti untuk jenis kelamin itu akan tampil angka 1 atau 2. Kalau laki-laki maka jenis kelaminnya 1, kalau perempuan maka jenis kelaminnya 2. Kita buat sebuah kode ya, 1 sama 2. Kemudian berikutnya propertiesnya. Jenis kelamin, tipenya number. Tapi yang saya rubah di sini untuk propertiesnya dari jenis kelamin adalah, ingat ya, nama fieldnya adalah JK ya. Field size-nya akan saya kasih byte. Byte itu adalah ukuran terkecil dari number ya. Byte itu adalah ukuran. Kalau tadi kita short text tadi kan ukurannya maksimal 255 karakter gitu ya. Kalau number itu field size-nya terkecil itu byte. Byte itu kalau nggak salah nyampe angka, ini saya ngomong angka loh ya. Byte itu kalau nggak salah maksimal bisa diisi dengan angka 255 angka ya. Nah, di sini kan saya cuma ngisi ini 1 sama 2, 1 atau 2. Nggak mungkin kok saya nanti di jenis kelamin inputkan 100, kan nggak mungkin. Cuma 1 atau 2. Jadi cukup pakai byte. Ukuran untuk tipe number terkecil. Format, oke. Format bisa format sebenarnya bisa kosong karena ini bukan menyimpan uang ya. Kalau saldo, debit, kredit, dibayar, total, format penting sekali sih. Cuman akan saya berikan sejak sekarang supaya kita terbiasa. Kalau ada angka yang sifatnya butuh pemisah ribuan, maka alangkah baiknya dipilih standar supaya tampillah pemisah ribuan itu. Ada pemisah ribuannya nanti. Jadi di sini untuk format saya gunakan standar aja. Walaupun pada saat jenis kelamin sekarang sebenarnya kita tidak butuh format. Oke, saya gunakan standar biar terbiasa. Kemudian decimal place-nya. Decimal place-nya tidak ada. Jenis kelaminnya 1,2 kan tidak ada ya. Jenis kelaminnya 1,5. Laki setengah perempuan. Tidak. Jadi untuk decimal place-nya saya buat 0. Formatnya standar, decimal place-nya 0. Jadi nanti di JK ini, jenis kelamin ini tidak akan ada digit desimal. Ini saya berlakukan sejak dini, sejak sekarang supaya kita terbiasa. Takutnya nanti ketika kita membuat sebuah file bernama total, bernama dibayar, kembalian, nanti kita kalau nggak terbiasa repot gitu ya. Nanti munculnya tidak ada pemisah ribuannya dan seterusnya. Kemudian kalau sudah field size, format, decimal place, lalu captionnya tak kasih nama jenis kelamin. Nah gitu ya. Dan kemudian ada tambahan nih, ini agak banyak untuk jenis kelamin ini. Default value, validation rule dan validation text. Validation rule ini untuk beri batasan. Bahwasanya field size byte itu bisa diisi angka mulai 1 sampai 255. Mulai 0 ya maaf, sampai 255. Nah terus nanti kalau misalkan waktu ngisi data kasir nih, tak isi salah ketik misalkan. Jenis kelaminnya, misalkan kasarnya namanya Siti ya. Harusnya saya tuh ngasih 2 karena perempuan. Salah tekan saya, 3 gitu misalkan. Diterima sama dia. Lah terus jenis kelamin apa itu? Maka di sini validation rule tujuannya untuk memberi batasan inputan yang kita lakukan supaya hanya bisa menerima angka 1 atau 2. Caranya adalah JK sama dengan 1 or JK sama dengan 2. Ini kalau tidak kelihatan, perhatikan. Apa yang saya ketik di validation rule ini adalah begini. Perhatikan. JK sama dengan 1 or JK sama dengan 2. Saya ngetiknya seperti itu di validation rule. Ya, perhatikan. Tahu-tahu ada suatu perubahan. Bahwasanya JK diapit oleh tanda siku. Tak ulangi, perhatikan. JK sama dengan 1. Kalau ada yang tanya, apa sih JK itu? JK itu ini loh, nama file yang saya beri batasan. Ya. Or JK sama dengan 2. Anda lihat, saya sama sekali tidak memberi kurung siku di situ. Saya sama sekali nggak memberi kurung siku. Inilah efeknya ketika tadi kita memberikan, ingat ya, nama file jangan ada spasinya. Inilah keuntungannya. Jadi si akses ini mendeteksi otomatis bahwasanya JK itu pasti nama file. Kalau sampai di sini ada isi jenis kelamin, problem nanti. Dia nggak ngerti. Ya. Biarkan nama filenya JK, tidak ada spasinya. Captionnya jenis kelamin. Dan validation rule-nya adalah JK sama dengan 1 or JK sama dengan 2. Seperti ini penulisannya. Ya teman-teman. Nah
Nah, gini ya. Jadi ketika ulangi lagi, tahu-tahu sudah ada itunya. Munculnya siku kapan itu? Ketika kita pindah kursor kita. Ketika kursor dipindah maka akan muncul siku. Terserah deh mau dipindah kemana. Nah, gini jadinya. Oke ya. Lah, validation text itu begini. Apabila sudah diberi batasan di validation rule bahwa yang bisa diinputkan adalah 1 atau 2 pada jenis kelamin. Jika suatu saat nanti pas ngisi data kasir kita inputkan angka 3. Tidak ada ya di sini. Maka apabila kita inputkan angka selain 1 dan 2, maka akan muncul sebuah pesan. Jadi validation text-nya adalah sebuah pesan yang muncul apabila validation rule kita langgar. Apabila kita memasukkan angka bukan 1 dan bukan 2, maka akan muncul pesan pengingat, yaitu validation text. Oke, pengingatnya seperti ini. Isikan 1 sama dengan laki-laki atau 2 sama dengan perempuan. Udah cukup ya. Kemudian itu aja salah satu jenis kelamin. Yang terakhir adalah foto. Nanti saya minta ada foto kasirnya supaya kalau maaf nih ya, kalau ada kasir yang nakal maka kita tahu fotonya, wajahnya kita tahu. Foto untuk file foto, nama file foto. Tujuannya untuk menyimpan wajahnya si kasir, untuk menyimpan fotonya. Itu tipenya adalah attachment. Tidak banyak yang saya rubah pada propertinya, hanyalah captionnya aja. Foto kasir, gitu aja cukup. Nah, oke ya, hampir selesai. Yang terakhir, dalam setiap tabel, sekali lagi, dalam setiap tabel itu pasti memiliki kunci. Dalam setiap tabel itu pasti memiliki kunci. Kunci inilah yang berfungsi untuk membedakan data antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi untuk menjamin bahwa data itu unik ya, unik, berbeda. Kasir pertama dengan kasir kedua dan ketiga dan seterusnya. Seperti halnya kalau di akademik, mahasiswa kenapa punya NIM? Supaya tidak keliru dalam menginput nilainya. Walaupun mahasiswa namanya sama, alamatnya sama, karena mungkin kakak adik, ya kembar, namanya persis sama, alamat sama, tapi mereka pasti punya NIM yang berbeda. Itulah tujuannya NIM. Sama dengan di sini. Jadi di sini di dalam tabel kasir yang saya buat ini ada file KDKSR, nama, alamat, kota, JK dan foto. Dari ke-6 file itu ada satu buah file yang bertujuan untuk menjamin keunikan data, untuk menjamin data yang tidak sama antara baris pertama dengan berikutnya, yaitu file KDKSR. Maka tabel ini akan saya beri kunci pada file KDKSR. Sekali lagi, tabel ini akan saya beri kunci pada KDKSR. Cara memberi kunci adalah saya letakkan kursor di KDKSR ini, kemudian di sini ada primary key. Kalau Anda sedang menjelajah ke menu yang lainnya, sedang jalan-jalan, maka itu ada di desain ya, ada di desain. Jadi sekali lagi akan saya beri kunci. Namanya kalau diakses yang sekarang ya, yang sekarang adalah primary key. Saya klik primary key ini. Saya aktifkan ini, akan muncul tanda kunci di samping kirinya. Gitu ya. Apabila ingin menghilangkan ya diklik lagi. Misalkan salah tempat nih. Oh maaf, kota yang tak primary key itu. Ya udah taruh aja ke kota. Begini. Oh salah, bukan kota. Lupa saya. Bener KDKSR. Dirubah-rubah, enggak apa-apa. Letakkan aja ke KDKSR, kemudian klik ke sini, pindah ke situ dia. Nah, oke teman-teman, udah selesai nih untuk pembuatan struktur tabel kasirnya. Sekarang akan coba kita isi dengan beberapa buah data. Coba kita isi. Dari sini ada dua langkah. Pertama kita mengakhiri, yang kedua adalah langsung kita pindah tampilan untuk mengisi data. Ini tampilan design view, ya sekali lagi, ini tampilan design view. Ini lihat, di sini ada. Nah, ini tampilan design view, yaitu kita bertujuan untuk mendesain struktur tabel. Ya, kita sedang mendesain di sini. Ya, tampilan kedua adalah datasheet view, itu untuk mengisikan datanya. Jadi terserah mau gimana. Capek nih mau mengakhiri, ya udah ditutup aja. Ingat silangnya ini. Loh kan tadi belum disimpan. Inilah hebatnya akses. Setiap apapun yang Anda buat, setiap apapun yang Anda rubah, pasti ditanya mengenai penyimpanan. Lupa ditutup gini, nanti ada konfirmasi. Oke, sekarang coba langsung aja. Saya pengen langsung memasukkan beberapa buah data. Jadi nggak lewat sini, nggak ditutup ya.
Dari sini saya ingin langsung memasukkan beberapa buah data kasir. Maka kita pindah dari tampilan design view ke tampilan datasheet view ini. Nah, di sini perhatikan. Nah, saya klik ke sini. Nah, ini ya teman-teman. Anda tuh nyimpen DC gitu loh. Jadi ini harus buat simpen dulu gitu katanya. Ya oke, ya otomatis kita turuti lah. Konfirmasinya dilihat dulu, jangan sekedar yes nano ya, nanti repot nanti. Jadi kalau masalah konfirmasi ini disuruh menyimpan, ini jelas saya simpan. Ya, saya jawab yes, kasih nama. Sekali lagi nama tabel juga sama dengan nama field. Usahakan tidak ada spasinya. Namanya, usahakan tidak ada spasinya. Untuk keperluan lebih lanjut nih. Tapi untuk huruf besar kecil akan saya modifikasi, saya combine supaya bagus, supaya rapi. TB kasir. Lihat teman-teman, namanya TB kasir. Kalau nggak lihat ini. TB garis bawah kasir. Jadi itu saya membuat tabelnya. Nggak taruh di sini aja mungkin ya, bagus. Maaf. Sebentar. Nah, untuk sini aja. Nah, sini. Jadi tabelnya saya kasih nama itu adalah TB garis bawah kasir seperti ini ya. Langsung aja kalau gitu. Ini namanya langsung saya oke. Nah, kita sekarang berada di tampilan datasheet view. Saya akan masukkan 5 buah nama kasir untuk mencoba hasilnya seperti apa. Anda lihat ini langsung ada kodenya, langsung ada K-nya. Tadi masih kata apa itu? Default value gitu ya, default value. Anda boleh merubah lebar kolomnya ini sama kayak Excel kalau ini ya. Ini, Anda lihat batasnya, saya rubah lebarnya, saya rubah juga kota. Islamin cukup lah. Sini Anda lihat 001. Saya tinggal ngetikkan angkanya, angkanya udah muncul. Pindah ke sini. Nama kasirnya adalah Rubianti. Alamatnya adalah Jalan Trunojoyo nomor 23. Kotanya adalah Madiun. Jenis kelaminnya 3. Ya, kita lihat ya. Mau gitu? Oh, enggak. Kita ketik mau, tapi kursor enggak mau dipindah. Kita lihat. Ketika kita mau memindah kursor, hasilnya adalah seperti itu. Ya, jadi karena validation rule-nya dilanggar, maka validation text-nya bereaksi. Muncul dia. Oh, gitu ya. Gitu ya. Saya oke, kita masukkannya benar. Perempuan itu adalah 2. Berikutnya di bawahnya 002. Kemudian namanya adalah Rumanian, Jalan Maijen, Sungkono nomor 56, Madiun. Perempuan juga nomor 2. Yang ketiga laki-laki misalkan ya. Nah di sini namanya adalah Sihotang, itu Jalan Mawar nomor 109 Ponorogo. Jenis kelaminnya laki-laki 1. 004. Namanya adalah Alawiyah. Alamatnya adalah Jalan apa ya namanya? Jalan Panjaitan nomor 5. Madiun juga. Alawiyah itu perempuan. Dan yang terakhir adalah sini 005 ya. Namanya siapa? Hermawan. Alamatnya Jalan Merbabu nomor 90. Kotanya adalah Ngawi. Jenis kelaminnya 1. Itu caranya. Misalkan ini udah masuk 5 data kasir. Sudah selesai. Kita bisa tutup data kasir ini. Perhatikan. Kita simpan. Kita jawab yes. Jadi sekarang kita udah punya satu buah tabel bernama TB kasir. Cara buka tabel itu Anda bisa double klik. Kalau double klik maka kita akan dibawa ke tampilan datasheet view. Tampilan ketika kita menginputkan data. Perhatikan. Klik-klik gitu ya. Kalau Anda pengen langsung ke tampilan desainnya, desain view-nya, desain struktur tabelnya, klik kanan di tabel, kemudian pilih design view. Kita dibawa ke tampilan strukturnya. Oke, teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang saya pengen merubah. Perhatikan, saya buka dulu
Di sini saya pengen lebih dipermudah lagi untuk pengisian jenis kelamin. Saya pengen muncul daftar, nggak ngetik 1 2 gitu ya. Saya pengen muncul daftar pilihan. Daftar pilihan itu seperti gini loh, perhatikan. Saya klik ini. Nah, jadi ada daftar pilihannya. Dikliknya tinggal pilih. Itu yang saya inginkan pada jenis kelamin. Maka akan saya rubah strukturnya. Bagaimanakah membuat daftar pilihan pada jenis kelamin? Dengan tetap ingat ya, tetap memperhatikan bahwa 1 laki-laki 2 perempuan. Tidak boleh itu kita abaikan. Itu konsep yang akan saya pakai sampai nanti proyeknya selesai. 1 laki-laki 2 perempuan. Oke. Caranya adalah saya menuju ke tampilan desain strukturnya ya. Boleh pakai ini. Nah, ini datasheet view. Ya, kita lihat. Jadi untuk merubah jenis kelamin supaya kita, muncul daftar pilihan, kita tinggal isi aja, tinggal pilih aja. Maka Anda masuk ke struktur tabelnya. Lalu letakkan kursor di JK. Kemudian data tipenya Anda rubah menjadi lookup wizard. Lookup wizard. Ingat tujuannya tadi ya, kita membuat daftar pilihan di jenis kelamin dengan tetap memperhatikan bahwa 1 laki-laki 2 perempuan. Oke. Lookup wizard. Di sini ada pilihan, kita pilih yang kedua. Daftar pilihan yang muncul di jenis kelamin akan saya ketik sendiri, saya buat sendiri. Daftar pilihan yang muncul di jenis kelamin saya buat sendiri. Sekali lagi. Oke, ini ya, saya pilih yang kedua. I will type in the values that I want. Saya kemudian setelah saya pilih ini, saya klik tombol next. Lalu di sini saya buat dua kolom. Saya buat 2 kolom. Ini kolom 1 kan, saya buat 2. Nanti ada kolom 2. Setelah saya klik angka 2, setelah saya ketik angka 2 di sini, lalu saya klik ke sini. Nah, muncul kan? Kolom pertama itu isinya adalah angka 1. Kolom 2 adalah keterangannya. Berikutnya 2. Jangan dibalik, karena nanti saya akan menyimpan. Jadi laki-laki perempuan itu hanya sebatas keterangan yang tampil. Ingat ya, laki-laki perempuan hanya sebatas keterangan yang tampil di daftar pilihan. Tapi kolom ke-1 yang isinya 1 sama 2, itulah yang tetap akan disimpan. Kita lihat. Langsung saya next ya, selesai. Kolom 1 isinya angka, kolom 2 isinya keterangannya. Saya next. Nah, di sini yang disimpan yang mana? Gitu ya. Kalau 1 apa kalau 2? Kalau Anda begini makanya disimpan adalah laki-laki perempuannya. Laki-laki perempuannya, maaf salah. Yang disimpan tetap kodenya yang ini. Ingat ya, laki-laki perempuan hanya sebagai keterangan yang muncul di daftar pilihannya. Oke, saya pilih call 1 yang disimpan ke tabel tetap kodenya 1 sama 2. Saya pilih call 1, lalu saya next. Kemudian tidak saya rubah, tetap JK nama fieldnya. Saya finish. Coba kita masukkan sekarang, coba ya, kita masukkan 3 buah data. Coba kalau kita dari awal bagaimana memasukkannya? Ini misalkan gini, tadi kan sudah nih dari struktur masukkan data, tinggal diklik datasheet view. Kita coba yang kedua, opsi kedua, tutup dulu, misalkan ya, tidak apa-apa. Saya tutup, ada konfirmasi, jelas. Kita jawab yes, masalah penyimpanan, saya yes. Nah, dari sini coba kalau ngisi data gimana? Dari tampilan ini kalau mau ngisi data, maka tinggal di double klik menuju ke tampilan datasheet view. Oke, kita coba masukkan 3 buah data kasir. 006. Kasirnya bernama nih. Hadi Kurniawan. Jalan Sriwijaya nomor 109, kotanya adalah Magetan. Otomatis 1. Anda lihat sekarang jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi beda dengan tadi, tapi tetap yang tersimpan bukan laki-laki perempuannya, melainkan kodenya, gitu loh ya. Itu tujuannya tadi yang barusan saya buat. Berikutnya 007, namanya adalah Yanti siapa ya? Yanti Rukmana misalkan. Jalan Mojopahit nomor 89, kotanya adalah Madiun. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Maaf. 2. Nah, gitu. Tetap lo di sini ya.
Di sini tetap Anda masukkan 3 tidak mau. 3 misalkan, tetap tidak mau, gitu ya, tetap tidak mau. Jadi tetap ada validation rule-nya. Yang terakhir 008, namanya adalah Yunita Sari, alamatnya adalah Jalan Cendrawasih nomor 45, kotanya adalah Pacitan, jenis kelaminnya adalah 2. Oke ya, sudah. Jadi saya tutup ya. Oke, jadi pada proyek kita ini, aplikasi penjualan kasir ini sudah ada satu buah tabel. Ingat-ingat, sudah ada satu buah tabel bernama TB Kasir, di mana TB Kasir ini memiliki 6 field. Hati-hati loh ya. TB Kasir ini memiliki 6 field. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau lihat dengan detail, dengan jelas ada di design view. Di dalam tabel yang bernama TB Kasir ini ada 6 field. Sudah? Dan telah saya masukkan 8 data kasir. Istilahnya adalah 8 record. RECO ini. Baris data. Record sama dengan baris data, gitu ya. Jadi sudah ada 8 orang kasir, ada 8 record, ada 8 baris data yang sudah saya masukkan. Oke, teman-teman sekalian, kita berhenti dulu di tabel kasir, ya. Silahkan mencoba, coba dibuat pelan-pelan satu persatu, karena emang agak rumit untuk akses ini. Semoga bisa membantu Anda dalam hal pekerjaan Anda di kantor Anda atau apapun itu. Oke, teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.